dengan jawaban itu karena ia tahu Bill sebenarnya bisa menghubungkan mereka jika mau. Ia bertanya, apa yang Bill inginkan darinya? Dan Bill menjawab bahwa satu-satunya cara untuk menebus kesalahan masa lalu adalah dengan meminta maaf atas kata-kata kasarnya sebelum ia pindah ke Amerika. Membentak dari seberang sambungan, menegaskan bahwa ia tidak akan pernah melakukannya. Bill hanya terkekeh, mengucapkan selamat mencoba menghubunginya sendiri, lalu memutus sambungan sambil memblokir nomor itu. Ia menyerahkan teleponnya kepada bawahannya dengan wajah jengkel, bergumam bahwa manusia selalu terlalu keras kepala untuk meminta maaf. Dalam hati ia bertanya-tanya apakah anak-anaknya sudah dalam perjalanan. Di tempat lain, Loren dan Kai berjalan menyusuri lorong panjang menuju ruang istirahat. Wajah Loren tampak muram. Ia menyalahkan dirinya sendiri, berpikir bahwa ia pantas dicopot dari jabatan manajer karena gagal menilai kemampuan kliennya dengan tepat. Namun dalam hatinya, ia mengakui bahwa Kai memang luar biasa percaya diri. Ia seharusnya lebih mempercayainya sejak awal. Kai menoleh, menatapnya, dan bertanya, memangnya, kau pikir aku akan melakukan seburuk apa? Loren menjawab dengan nada lemah, kupikir 90% kau akan kalah. Kai terkejut mendengar angka serendah itu. Loren semakin terpuruk ketika Kai menenangkannya, berkata bahwa ia memang belum sempat melihatnya beraksi sebenarnya. Jangan terlalu kecewa. Bagi Loren, ini adalah kegagalan ganda sebagai manajer, dan tidak kusangka dia mencoba untuk menyemangatiku. Tak lama kemudian, dua pria berjubah khas muncul dan menghadang mereka. Mereka berlutut dalam-dalam di hadapan Kai, menundukkan kepala dengan hormat, dan memohon agar sang hunter mau mengajarkan seni bela diri kepada mereka. Kai menatap keduanya, mengenali wajah-wajah itu sebagai murid dari sekolah Mount Hua. Ia bertanya dengan datar mengapa mereka datang padanya, padahal seharusnya mereka sudah memiliki guru sendiri. Kedua murid itu mengangkat wajah mereka dan mulai menjelaskan markas pusat sekolah Mount Hua. Di sana, di tengah area terlarang itu, seorang tetua berdiri dalam posisi bertarung. Dari posisi kuda-kuda, sang guru menjelaskan dengan nada tegas bahwa murid-murid harus langsung bergerak ke posisi siaga, lalu melompat ke belakang, menjejak udara, membuat lingkaran penuh, dan kembali ke posisi semula. Gerakan itu disebut 100 lingkaran jalan. Namun, salah satu murid menuliskan catatan begitu rupanya mengubah posisi terlebih dahulu sebelum melompat. Mendengar itu, sang guru menuding dengan marah. Suaranya bergetar karena amarah. Bagaimana mungkin kau berkata seperti itu dalam seni bela diri? Ia memaki murid-muridnya sebagai orang-orang tak tahu malu yang tidak memiliki dasar sama sekali. Namun sang murid berani menanggapi. Ia berkata bahwa 100 lingkaran jalan itu sendiri sebenarnya juga sebuah skill. Sang guru mendengus dan menuding sepertinya kalian sudah tercemarnya. Mereka hanya bisa memandang lelah ke arah sang guru yang terus berteriak, menegaskan bahwa yang mereka pelajari itu bukan keterampilan, melainkan teknik gerakan sejati. Tangis pun pecah. Para murid menangis dan mengakui bahwa mereka sungguh ingin belajar seni bela diri, tapi ajaran sang tetua terlalu kuno, terlalu tradisional. Maka mereka memohon pada Kai untuk mengajari mereka. Kai terdiam, mengusap dagunya, menimbang-nimbang situasi. Ia menyadari bahwa melatih para pemuda ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan keyakinan dan menambahkan jumlah pengikut. Loren dan bawahannya terkejut ketika Kai akhirnya mengangguk setuju. Dengan tangan terlipat di dada, Kai memerintahkan para murid untuk pergi dan menyebarkan pesannya, bahwa ia adalah avatar dari dewa pelatihan yang tak terkalahkan, dan bahwa siapapun yang menjadi pengikut dewa itu akan dia ajari seni bela diri sejati. Para murid segera bangkit dari tanah, meyakinkan bahwa tidak ada masalah dengan itu. Mereka benar-benar ingin belajar, sebab klan mereka pun pada dasarnya berdiri karena kecintaan terhadap seni bela diri. Tak lama kemudian, sistem melaporkan peningkatan jumlah pengikut konstelasi serta kekuatan esensi yang kian bertambah. Keesokan harinya, Kai terbang menuju Fortress of Blood, wilayah yang ia menangkan dalam duel melawan konstelasi, Warrior of Madness and Blood. Begitu menapakkan kaki, ia merasakan kebusukan yang menyelimuti tempat itu. Ia teringat bagaimana konstelasinya dulu merebut domain tersebut setelah pertempuran mengerikan. Dalam pikirannya, ia membayangkan bangsa Ors yang tengah memburu mangsa, lalu menyadari bahwa ini adalah pertama kalinya ia benar-benar menjejak wilayah mereka. Ia melintasi planet-planet, sempat bertanya-tanya apakah Max sanggup menangani segalanya di sana, sambil menyesali bahwa dirinya terlalu sibuk hingga harus menyerahkan semua tanggung jawab itu padanya. Di sana, seekor goblin tengah mengayunkan kapaknya
dan berteriak pada para murid karena gagal mempelajari mantra sihir sederhana. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Kai menyadari bahwa Max tidak mampu mengatasinya. Ia pun turun ke tanah, membuat Max segera menunduk ketika melihat sang tuan tiba. Kai berdiri di hadapan para goblin dan menilai bahwa mengajar sihir pada mereka tidak akan menghasilkan apapun. Maka keputusan pun diambil. Ia akan mengajarkan mereka seni bela diri. Kai bertanya apakah mereka semua menyukai penggunaan kapak, dan para goblin menjawab bahwa tangan mereka sudah terbiasa dengan senjata itu. Dengan senyum tipis, Kai mengambil kapak dari tangan Max dan berkata bahwa ia akan mengajari mereka cara menggunakannya dengan cara yang sederhana. Ia lalu mengayunkan kapak itu kuat dan cepat, menampilkan keterampilan seni bela diri peringkat C+, teknik kapak naga hijau. Seketika sistem kembali melaporkan peningkatan kekuatan esensi. Kai menatap para goblin dan bertanya, apakah cara seperti ini lebih mudah dipahami, namun mereka hanya terdiam. Dua di antara mereka saling memandang, bingung apakah mereka harus melompat ke depan atau ke belakang saat menyerang, dan dari sisi mana seharusnya mereka mengayunkan kapak. Kai menarik napas panjang, menggenggam kedua tangannya sambil menampilkan wibawa seorang master bela diri, lalu memutuskan bahwa kata-kata saja tidak cukup. Jika mereka tak paham lewat penjelasan, maka mereka harus belajar lewat tubuh. Layar seolah gelap, tak ingin memperlihatkan bagaimana Kai berteriak pada para goblin, memerintahkan agar mereka tidak berani menghindar, dan menyuruh mereka untuk menguasai formasi, mengulangi, dan merasakannya dengan seluruh jiwa. Para murid goblin batuk, berteriak agar Kai pergi, tapi sang protagonis yakin bahwa mereka bisa melakukannya. Cairan merah mulai menetes dari luka-luka mereka. Salah satu goblin, di antaranya kesakitan, mengumpat bahwa mereka benar-benar sial karena bertemu guru gila seperti Kai. Dalam amarah, makhluk hijau itu mengangkat kapaknya dan menyerang Kai dari belakang. Namun, sang protagonis menangkap bilah kapak itu dengan tangan kosong. Seketika senjata goblin beraura hijau, dan sistem melaporkan bahwa ia telah berhasil menguasai keterampilan yang selama ini ia pelajari. Kekuatan esensi pun meningkat sekali lagi. Muka sang goblin bernama Garakoncha kini bengkak dan cairan merah mengalir dari hidungnya. Tapi Kai justru memujinya karena akhirnya berhasil. Lalu goblin Garakoncha berterima kasih. Goblin-goblin lain terkapar di tanah, mengutuk Garakoncha sambil mencari alasan untuk beristirahat lebih lama. Si goblin besar menoleh pada rekan-rekannya yang lemah, dan mereka hanya bisa mengatakan bahwa Garakoncha bisa melanjutkan latihannya master. Sebab akan terasa sepi jika ia berhenti. Garakoncha berusaha menolak, tapi Kai tersenyum samar, ia menatap Garakoncha dan berkata bahwa kali ini mereka akan membuat tekniknya sedikit lebih sulit. Goblin Garakoncha berteriak, "Tidak, aku tidak ingin melakukan ini lagi." Tapi suara dukungan dan teriakan menggema di seluruh tempat latihan. Dan begitulah bagaimana wilayah para orc menemukan kedamaian di bawah konstelasi Undefeated Training Master, atau Dewa Pelatihan. Monster-monster yang babak belur tergeletak di tanah, mendengus lemah. Kai menatap planet merah di kejauhan dan berucap pelan bahwa ia ingin membangun pusat pelatihan di tempat ini. Saat ia menengadah, suara konstelasi lain terdengar, memperingatkan bahwa pembangunan akan memakan waktu lama. Namun jika Kai ingin mempercepatnya, ia bisa mengunjungi toko konstelasi, tempat di mana berbagai transaksi dalam permainan Game of Stars. Dalam sekejap, Kai mendapati dirinya berada di ruang gelap tanpa batas. Kai menerima sebuah notifikasi aneh, undangan untuk bergabung dalam Game of Stars. Di hadapannya muncul jendela-jendela bercahaya, menampilkan teks-teks misterius tentang para constellation. Kai menggerakkan jarinya di atas layar-layar itu, mencoba menemukan konstelasi yang menjual bangunan, meski ia sendiri tidak yakin apakah hal semacam itu benar-benar ada. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan muncul. Snake of Dances and Drinks berkata bahwa dirinya menjual sebuah bangunan yang indah. Kai membuka mulut dan meminta untuk melihat rumah itu. Seketika, sebuah portal terbuka, dan sistem notifikasi menambahkan bahwa sang konstelasi Snake of Dances and Drinks berkata, dipersilahkan untuk melihatnya. Dari dalam portal, muncul seorang wanita. Kai langsung menyadari bahwa wanita itu memiliki tubuh seekor lamia, separuh manusia, separuh ular, dan jelas terlihat bahwa ia sedang mabuk. Sistem menambahkan bahwa sang konstelasi akan menunjukkan bangunan spesial miliknya agar Kai bisa melihat-lihat. Sang ular pemabuk dan penari merentangkan tangannya, menampilkan 3 pilihan.
menara ular putih seharga 100.000 poin, lubang ular berbisa seharga 85.000 poin, dan kolam alkohol. Kehidupan seharga 75.000 poin. Kai tertegun. Ia melangkah mundur, menatap jumlah kekayaannya yang hanya 1.800 batu jiwa, jauh dari cukup. Padahal, ia merasa telah bekerja keras dan mengumpulkan banyak hal. Sambil mengusap kepala, Kai meminta maaf karena tak bisa membeli apapun. Sang Lamia, Snake of Dances and Drinks menatapnya. Lalu dengan suara pelan namun jernih bertanya, apakah bangunan-bangunannya tidak menarik bagi Kai? Ia terkejut mendengar kalimatnya begitu nuntut meski ia sedang aneh. Kai tersenyum canggung dan menjawab bahwa bukan karena tidak tertarik, melainkan karena uangnya memang belum cukup. Sang ular mendesah pelan, lalu berbaring di tanah, mengatakan bahwa ia sudah menduga si pembeli muda ini tidak menyukai hasil karyanya sama sekali. Namun, pandangan Kai tertuju pada kolam alkohol kehidupan. Ia berkata bahwa sebenarnya ia menyukai kolam itu, hanya saja ia harus menunggu sampai punya cukup poin. Mendengar itu, sang ular pemabuk dan penari tersenyum samar dan mengulurkan hadiah. Sebotol wine berkualitas tinggi bernama Great Wine of Eight Evil. Satu teguknya mampu menyembuhkan semua luka. Kai memandangi botol itu dengan bingung, tak mengerti alasan di balik pemberian itu. Ia akhirnya menerima hadiah tersebut dengan ucapan terima kasih. Sang Lamia menjelaskan perlahan bahwa banyak orang memang tidak menyukai barang-barangnya. Lalu, dengan mata setengah tertutup, ia bertanya apakah Kai adalah konstelasi baru yang pernah bertarung melawan sang konstelasi Warrior of Madness and Blood. Sebelum Kai sempat menjawab, sang ular melambaikan tangan melalui portal dan mengucapkan selamat jalan serta semoga beruntung. Portal itu pun runtuh, meninggalkan Kai yang berdiri termenung, sadar bahwa masalah utamanya belum juga selesai. Jumlah poinnya masih terlalu sedikit untuk membeli apapun. Tak lama kemudian, layar di depannya kembali bersinar. Sebuah pesan masuk. Wandering Merchant yang menjual takdir menanyakan apakah ia sedang mencari sesuatu. Dari balik jubahnya, makhluk itu menatapnya dengan senyum samar. Kai mengangkat kedua tangannya dan menjawab bahwa ia memang sedang mencari sesuatu. Tapi, sayangnya, ia kekurangan batu jiwa. Sistem segera meneruskan pesan sang pedagang. Tidak perlu khawatir soal itu, karena ia menjual barang-barang yang dibutuhkan semua konstelasi, dari tingkat terendah hingga tertinggi. Pedagang itu membuka jubahnya. Cahaya terang memancar dari dalamnya, dan notifikasi City of Lava and Magma sempat merasa curiga. Dari balik sinar itu muncul 3 kotak. Masing-masing berisi bangunan kaos acak dari level rendah hingga tinggi. Harganya 1.000, 1.500, dan 2.000 poin. Wajah Kai langsung menggelap. Ia mengenali sistem semacam itu, gacha. Namun mata pedagang itu berkilat tajam. Ia bersumpah atas nama dan reputasinya bahwa tidak ada tipu daya di sini, bahkan menambahkan bahwa ia akan memberi diskon 200 poin untuk 2 kotak pertama. Kai mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mencoba peruntungan. Ia menekan tombol untuk membeli 2 kotak termurah dan berkata bahwa ia akan memanfaatkan tawaran itu. 2 kubus bercahaya mendekat padanya, dan sang pedagang berucap berharap Anda akan terus membeli barang darinya di masa depan. Setelah transaksi selesai, Kai kembali ke Fortress of Blood. Ia menatap satu dari 2 kotak itu, masih ragu apakah keputusannya tepat. Ketika disentuh, kubus itu menyala terang dan sistem memperingatkan bahwa kekacauan mengalir keluar. Takdir Kai kini akan ditentukan. Dari dalam kotak, muncul sebuah bangunan batu dengan cahaya keemasan yang samar. Sistem menjelaskan, ini adalah sanktuari prajurit kuno. Reruntuhan tempat suci yang bisa meningkatkan kekuatan tempur seluruh penghuni jika dipasang. Tetapi karena kondisinya yang rapuh, bangunan itu akan runtuh dalam 30 hari. Kai menarik napas dalam, menganggapnya tidak terlalu buruk untuk percobaan pertama. Ia meraih kotak kedua. Cahaya yang keluar kali ini jauh lebih terang. Sistem mengumumkan bahwa kekuatan takdir Kai meningkat 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Bangunan yang muncul terbuat dari batu putih dengan ornamen kuning, bernama kuil peri bersinar. Jika dipasang, penghuni dapat mempelajari kemampuan busur peri bersinar. Kai langsung teringat pada Li Changshik, sang Constellation Elf cahaya ambisius. Karena kemampuan itu adalah sihir khusus yang diberikan sang dewa kepada avatarnya. Tanpa ragu, Kai mengangkat tangannya dan memutuskan untuk memasang bangunan itu. Ia yakin konstelasi pemilik sebelumnya menjualnya karena tak lagi membutuhkannya.
Di atas tanah merah benteng itu, berdirilah panteon putih yang berkilau memantulkan cahaya lembut. Sistem mengonfirmasi bahwa instalasi telah selesai. Namun konstelasi kucing tiba-tiba bersuara panik. Ia berkata bahwa ada masalah besar. Bukan soal kuil itu milik kaum peri, melainkan karena para goblin di benteng tidak akan pernah bisa menguasai teknik busur peri bersinar. Para goblin muncul di pikiran sang konstelasi, lalu Kai menatap bangunan yang kini berkilau indah, tersenyum kecil, dan berpikir bahwa meski begitu, tak ada salahnya membiarkannya berdiri di sana. Lagi pula, siapa tahu suatu hari akan berguna. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Kai akhirnya teringat untuk memberitahu Bill tentang apa yang dilihatnya di masa depan. Di Los Angeles, Kai membuka pintu dengan langkah mantap dan mengumumkan kepulangannya. Bill, sang bos, langsung bangkit dari kursinya, menyambutnya dengan tangan terbuka dan suara lantang. Ia memanggil Kai sebagai bintang tinju Korea dan bahkan dengan bercanda meminta tanda tangan darinya. Kai berjalan ke tengah ruangan, melangkah di atas karpet merah, dan dengan nada heran bertanya apa maksud dari julukan itu. Bill tersenyum bangga, menjelaskan bahwa itu adalah nama panggilan barunya yang terdengar keren. Namun Kai hanya mengangkat alis, tak terlalu terkesan. Ia duduk di kursi di hadapan Bill, dan pria itu memujinya atas keberhasilan kali ini, namun menasihati agar tidak terlalu santai, karena 10 besar adalah para petarung sejati. Kebanyakan dari mereka bahkan adalah avatar konstelasi. Kai menjawab tenang, yakin bahwa ia akan bisa mengatasinya, karena dirinya juga bukan orang biasa, melainkan salah satu konstelasi. Ucapan itu membuat Bill tersentak. Ia lalu memberitahu bahwa Lee Chang telah menelepon. Dengan tangan terlipat di dada, Bill memperhatikan ekspresi Kai yang tampak senang mendengar nama itu. Bill mengingatkan bahwa dirinya adalah orang yang membantu Kai dengan menyamar sebagai avatarnya, dan bahkan memberikan dukungan finansial. Kai menatap Bill dengan kekecewaan, menyebutnya pelit karena tidak pernah mengatakan hal itu sebelumnya. Bill menepis tuduhan itu dengan canggung, meminta Kai untuk tidak berteman dengan Lee Chang-shik karena menurutnya, pria itu bukan orang baik. Kai mengusap dagunya, memperhatikan wajah Bill yang tampak kekanak-kanakan, lalu mengaku bahwa ia sebenarnya datang dengan alasan lain. Kai kemudian menjelaskan dengan penuh semangat tentang apa yang telah diperlihatkan kepadanya oleh Sang Dewi sebagai hadiah, tentang Las Vegas, kobaran api, dan invasi para Rock Drake. Bill mencondongkan tubuhnya ke depan, tertarik dengan cerita itu. Kai menegaskan bahwa ia siap menangani semuanya sendiri, asalkan mendapat dukungan. Namun Bill mengangkat tangannya, menolak, dan mengatakan bahwa kau tidak bisa pergi ke Las Vegas. Terlintas monster di pikiran Kai, lalu menduga bahwa Bill ingin mengirimnya ke sana setelah kota itu hancur, agar bisa membuat sensasi lebih besar, tetapi Bill tersinggung dan membantah keras, menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berpikir seperti itu. Kai tetap ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Bill akhirnya menjelaskan bahwa Las Vegas bukan berada di bawah kendalinya. Ia bangkit dari kursinya dan menambahkan bahwa satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pergi ke sana sekarang, menjelaskan situasinya, dan mencoba meyakinkan pihak setempat. Kai terkejut. Sulit percaya bahwa pria yang pernah duduk satu meja dengan presiden ternyata tidak memiliki pengaruh di sana. Namun Bill hanya tersenyum pahit dan menjelaskan bahwa para pemburu di wilayah itu gila dan tidak akan mendengarkan siapapun. Ia menepuk bahu Kai dan berkata bahwa justru lebih baik jika Kai yang pergi, karena dengan begitu tidak akan ada yang mencurigai niat tersembunyi darinya. Kai tertawa kecil dan berkata bahwa seharusnya Bill hidup lebih benar agar tidak tampak seperti penipu. Tetapi Bill membela diri dengan santai, mengatakan bahwa ia hanya pernah menggabungkan beberapa perusahaan dan bercerai beberapa kali. Tidak lebih dari itu. Kai menghela napas, menundukkan kepala, dan akhirnya menyetujui untuk berbicara dengan mereka sendiri. Bill tersenyum puas, yakin bahwa seorang pendatang baru di kalangan pemburu akan jauh lebih tidak mencurigakan. Hari itu cerah di Las Vegas. Di bawah langit terik, seorang pemburu bernama Carlton menyembunyikan tangannya di dalam saku dan memastikan apakah Kai benar berasal dari klan Ikaros. Kai mengangguk dan menyatakan bahwa ia datang untuk bertemu dengan pemimpin klan Black Cactus, salah satu klan besar yang menguasai Las Vegas. Carlton maju selangkah, menegaskan bahwa meskipun Kai berasal dari Ikaros, ia tidak bisa begitu saja menemui sang pemimpin. Pertemuan harus dijadwalkan terlebih dahulu. Kai menatapnya tenang dan menjawab agar pertemuan itu dijadwalkan sekarang juga. Nada dingin itu membuat Carlton tersulut emosi.
Ia menuntut agar tamu lancang itu menyebutkan namanya. Kai menatap lurus ke matanya dan memperkenalkan diri dengan tenang. Seketika para penjaga di sekitarnya terkejut. Carlton langsung berubah sikap, memuji Kai yang terkenal karena mengalahkan Maximilian Patrick di UHC, dan mengakui bahwa wajah pemuda itu memang tampan. Dengan jempol terangkat, ia berseru bahwa pertarungan Kai luar biasa dan menyesal tidak menontonnya secara langsung. Salah satu asistennya bertanya, apakah ia baik-baik saja, dan Carlton tertawa, mengatakan bahwa kalau ia tidak baik, Kai pasti sudah menghancurkan tempat ini. Kai menyilangkan tangan di dada dan bertanya apakah pemimpin klan sedang berada di gedung. Carlton, yang kini agak malu, meminta maaf atas sikapnya dan menjawab bahwa bos mereka ada di dalam, sibuk menghadapi berbagai urusan. Ia lalu menunjuk ke arah pintu masuk dan menyampaikan pesan dari sang pemimpin bahwa Kai diperbolehkan masuk, sambil menawarkan diri untuk mengantarnya. Begitu memasuki gedung Black Cactus, suara bentakan terdengar, diikuti oleh permintaan maaf yang tergesa. Pemimpin guild, seorang wanita bernama Roxanne, baru saja memukul kepala Carlton dengan tongkat improvisasi. Dengan nada tegas, ia menegur bawahannya, mengingatkan bahwa menjadi pemburu bukan berarti bisa bertindak semaunya. Ia menantang Carlton dengan pertanyaan apakah ia mau bertanggung jawab jika tamu yang datang ketakutan dan pergi begitu saja. Carlton menunduk dan meminta maaf lagi. Kai menyaksikan adegan itu dengan perhatian penuh, menilai bahwa pemimpin klan ini adalah perempuan berkarakter kuat, dan diam-diam ingin mengukur kekuatannya. Roxanne menatap Kai tajam, mengganti topik, dan bertanya apa yang dilakukan seseorang dari klan Ikaros di wilayah mereka. Dari sana, Kai mengetahui bahwa nama wanita itu adalah Roxanne, dengan level kekuatan yang mencapai 288. Ia menurunkan tongkat di tangannya dan memutuskan untuk melewati semua basa-basi. Ia meminta Kai langsung ke inti urusan, dan Kai setuju. Dalam hati, ia mencatat level kekuatan Roxanne, berpikir bahwa wanita ini mungkin akan sangat berguna dalam pertempuran yang akan datang. Sang protagonis membuka percakapan dengan mata tajam, menyatakan bahwa ia hadir untuk menawarkan bantuan, karena jika tidak, mereka akan kalah melawan monster. Roxanne mengerutkan alis tak percaya. Roxanne kemudian mengeluarkan api dari telapak tangannya sebagai peringatan dan ancaman. Carlton menjadi ketakutan melihat kemarahan Roxanne. Carlton mengangkat kedua tangan dan sang pemimpin Roxanne meminta penjelasan ulang tentang maksud pria itu. Menanyakan apakah Kai benar-benar bermaksud bahwa mereka tidak bisa membersihkan dungeon. Kai memperingatkan bahwa sebuah portal akan terbuka di sekitar dan menyebabkan ledakan jika dungeon berperingkat B atau lebih tinggi. Kai menekankan bahwa situasi akan memburuk karena gerombolan monster akan keluar dari dungeon jika tidak dibersihkan dalam batas waktu. Dan ketika dungeon meledak, monster yang dilepaskan tak ubahnya bencana alam bagi masyarakat manusia. Roxanne menatap tajam bertanya dan meminta klarifikasi kepada Kai. Apakah Kai benar-benar telah mendeteksi munculnya dungeon yang bahkan belum mereka ketahui, dan Kai menjawab bahwa ia memakai sihir terbaru dari industri naga untuk mengetahuinya. Roxanne menatap Kai dan menanyakan apakah itu berarti Ikaros akan mengabaikan kami dan menyelesaikan dungeonnya. Protagonis menegaskan bahwa mereka sama sekali tidak menanam sesuatu yang bersifat penghancur. Lalu Kai memejamkan mata dan meminta izin untuk tetap mengawasi dari luar, sehingga ia bisa bereaksi tepat waktu jika terjadi ledakan. Karena satu kesalahan saja, kata Kai, bisa berarti kematian bagi banyak orang. Roxanne melipat kedua lengannya dan mengingat bahwa Kai kembali dari Abyss setelah 30 tahun. Roxanne menilai bahwa ia mungkin layak disebut pemburu generasi pertama. Protagonis bertanya apa maksud Roxanne. Carlton menjelaskan dan para hunter muncul di atasnya, dan bahwa kebanyakan pemburu generasi pertama dianggap pahlawan yang selalu berpihak pada rakyat. Tetapi Kai sendiri ragu menerima gelar itu. Roxanne menoleh ke protagonis dan menanyakan apakah protagonis benar-benar hanya akan mengawasi saja, kan? Protagonis menjawab bahwa ia akan ikut campur jika mereka tidak mampu menutup portal. Sementara Carlton yakin mereka bisa menangani dungeon peringkat B sendiri. Roxanne, sebagai pemimpin klan, berputar sejenak dan setelah berpikir memilih untuk mempercayai Kai, tetapi Roxanne memperingatkan dengan suara dingin bahwa ia tak akan pernah memaafkan mereka yang berbohong. Roxanne meletakkan tangan di bahu Kai dan mengancam bahwa jika Kai menipunya, ia akan mengejar Kai sampai ke neraka untuk menghukumnya. Protagonis memahami semuanya,
Lalu Roxanne mengizinkan protagonis menunggu di dekat Las Vegas Street. Cerita bergeser di jalan Las Vegas. Orang-orang berlalu lalang. Kai dan Carlton mengamati sekeliling. Protagonis melirik ke pendampingnya dan menyadari bahwa jika dungeon itu berperingkat B, maka bosnya pasti juga berperingkat B, sehingga intervensi pemimpin klan akan diperlukan. Protagonis bertanya seberapa kuat pemimpin klan Roxanne. Dan pria berkacamata, Carlton, menjawab bahwa Roxanne adalah yang terbaik. Carlton menggaruk belakang kepalanya lalu, dengan nada canggung, memohon kepada Kai agar berpura-pura tidak mendengar karena Carlton akan hancur jika publik mengetahui hubungan mereka adalah saudara. Kemudian Carlton mengangkat radio, dan dari radio terdengar peringatan tentang penemuan dungeon dan panggilan pengumpulan semua anggota klan. Ke sebuah bangunan terbengkalai di pinggiran kota. Di dalam bangunan itu sebuah portal muncul. Para pemburu menyadari betapa beruntungnya mereka karena pria dari klan Ikaros ternyata berkata jujur. Namun mereka menilai bahwa yang terpenting sekarang adalah peringkat dungeon. Portal itu bersinar biru pekat dan mereka yakin dari jumlah mana yang terpancar bahwa itu pasti peringkat B, sebuah keberuntungan besar. Tetapi mereka harus mendekat dan memeriksa lebih dulu. Salah satu pemburu mengulurkan tangan ke gerbang portal dan sistem muncul menanyakan apakah ia ingin memasuki dungeon berjudul Forest of Endless Monster dengan hadiah yang tak diketahui dan waktu tersisa sedikit lebih dari 6 jam. Para pemburu terdiam sejenak saat melihat batas masuk hanya untuk 1 orang. Para hunter ternganga, hanya 1 orang yang bisa memasukinya. Apa? Apaan ini? Hunter yang memegangi toa berteriak, "Darurat, ini darurat. Berikan perintah untuk mengevakuasi daerah sekitar." Staff Guild memerintahkan hotel dan kasino ditutup dan semua orang keluar, serta jika memungkinkan membersihkan radius 10 km. Di jalan-jalan terjadi kemacetan. Kai menatap orang-orang yang tetap tenang dan mengutuk dalam hati. Kai berpikir, seharusnya mereka semua lari bukannya tetap berkumpul untuk menonton. Seorang pria tersenyum dan menawarkan kepada seorang gadis untuk menikmati pemandangan. Gadis itu menanggapi bahwa pemandangan akan terasa keren. Sementara protagonis bersandar pada mobil mereka dan menegur bahwa mereka belum dengar perintah evakuasi. Pria di dalam mobil menoleh pada Kai dan menganggap Kai pengecut, berkata tak apa, karena semua monster akan ditangkap sebelum menjadi berbahaya. Gadis itu setuju dan menambahkan bahwa jika mereka menjauh terlalu jauh, mereka tidak akan melihat apa-apa. Protagonis meninggalkan mobil dengan keraguan menimpa hatinya tentang apakah mereka benar-benar berada dekat dungeon. Para penonton dengan riang merekam kejadian tersebut. Kai menggaruk kepala dan konstelasi City of Lava and Magma menjawab dengan jengkel menyuruhnya meninggalkan para idiot itu. Kai berkata, karena Kai tidak bisa membiarkan mereka tiada, Kai lalu menegur pria di dalam mobil dan menuntut agar pria itu segera pergi dari sini sekarang juga, tetapi pria itu menolak karena alasan cinta tanah airnya yang kacau. Protagonis menggores pilar dengan kukunya, mengeratkan rahang, dan mengulang permintaan itu dengan nada memaksa. Sang pria akhirnya melaju pergi dengan cepat saat pengemudi memahami perintah. Roxanne mengangkat pistol ke udara dan menegaskan bahwa ia akan menembak siapapun yang tak mau mengungsi sebelum monster datang. Roxanne mengerutkan dahi penuh ancaman dan tekad. Kalian yang di sana yang sedang mengambil video, cepatlah mulai bergerak. Kalau tidak, aku akan menghajar kalian sampai benar-benar babak belur. Di tengah hiruk pikuk itu, Kai berjalan mendekati Carlton. Dengan nada ingin tahu, Kai bertanya, apakah situasi semacam ini memang selalu seperti ini? Dan apakah selalu ada sebanyak ini orang yang menonton? Carlton menjawab santai bahwa para penonton memang sangat tertarik menyaksikan perburuan monster. Mendengar itu, Kai menegang. Ia menyadari betapa dunia telah berubah. Di masanya dulu, orang-orang panik, berlarian menyelamatkan diri begitu ada tanda bahaya. Sekarang, mereka malah menonton, bersorak seperti menonton pertandingan. Pikiran itu belum sempat selesai ketika tanah di bawah mereka bergetar hebat. Bangunan terbengkalai itu seketika dipenuhi cahaya menyilaukan. Di markas Black Cactus, pemimpinnya mendongak dan berteriak agar layar diputar dan drone segera diluncurkan. Ia memerintahkan tim untuk memeriksa makhluk yang muncul dari portal. Tak boleh ada satu pun yang terlewat. Suara laporan langsung terdengar melalui alat komunikasi. Sistem pencitraan panas telah diaktifkan, dan pemeriksaan sedang berlangsung.